Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya semuanya sehat ya. Kalau yang lagi sakit, jangan lupa berdoa, tupang tangannya kepada sesuatu yang sakit di bagian tubuhnya dan minta Tuhan menyembuhkan. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa loh. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Oke adik-adik, Kak Tari yang akan membawa kita di dalam doa kali ini. Oke. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita menyaksikan ceritanya dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Tari akan pimpin kita semua dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul di Mesbah Doa Kids untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan setiap kami hikmat dan kepintaran daripada Tuhan, supaya kami belajar mengerti firman Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kakak-kakak kami yang mengajari kami di Mesbah Doa Kids, Tuhan semakin urapi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, karena semuanya sudah berdoa, sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita ya. Jadi, adik-adik, di sebuah keluarga itu terdapat siapa aja? Ada mama, ada papa, ada siapa lagi? Ada kakak, ada adik, ada oma, ada opa, ada om, tante, dan banyak lagi keluarga. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan baca dulu satu ayat berikut ini ya. Terdapat di dalam kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi adik-adik, Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Dan juga kita menjadi anak-anak yang selalu menghormati orang tua kita. Nah, adik-adik, berikut ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari seorang anak yang dia tidak menghormati orang tua dan juga dia tidak taat kepada orang tua sehingga dia mendapatkan sebuah akibat. Nah,
Oke, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Ada seorang anak bernama Dori. Dia adalah seorang anak yang suka membantah, melawan orang tua, dan tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Dia selalu berbuat sesuka hatinya, sehingga karena dia tidak pernah menghormati orang tua, apalagi ayah dan ibunya, dia menjadi anak yang bodoh. Dan dia selalu diejek oleh teman-temannya di sekolah. Sebab ketika ibunya menyuruhnya untuk belajar di rumah dan ingin mengajarinya, Dori malah kabur dan tidak mau belajar. Bahkan ketika sekolah, saat jam pelajaran, dia malah pergi bermain di luar. Gurunya menegurnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Akhirnya, dia sering dihukum di sekolah. Tapi, suatu kali saat berada di kamar, Dori merasa sedih. Dia pun berkata di dalam hatinya, Aku memang anak yang bodoh. dan Dori tidak sadar yang membuatnya bodoh adalah ketidaktaatannya kepada orang tuanya dan caranya yang tidak menghormati orang tuanya. Kemudian Tuhan menggerakkan hatinya untuk membaca Alkitab. Terdapat di dalam kitab Efesus 6 ayat 1. Dori pun membaca. Ayat itu menuliskan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Disitulah Dori menangis dan dia pun berdoa kepada Tuhan agar dia bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua. Dari situlah Dori pun mulai belajar untuk mendengarkan orang tuanya di rumah. Sebab nasihat orang tua adalah baik untuk masa depannya. Wow, ceritanya bagus banget ya Kak Tika. Iya Kak Tari, jadi di cerita ini kita belajar kita harus menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Nah, kalau di rumah orang tua kita siapa aja sih? Ada oma, opa, mama, papa, om, tante, dan lain-lain. Nah, tapi kita juga punya orang tua yang ada di luar. Siapa yo? Adik-adik tahu nggak? Nah, misalnya kalau di sekolah orang tua kita adalah guru. Dan juga jika adik-adik bertemu ada orang-orang yang sudah tua mungkin, yang ada di jalan, yang ada di luar rumah. Nah, adik-adik harus belajar untuk menghormati. Iya, bener banget Kak Tika. Kita juga harus menghargai orang-orang yang berada di luar sana. Misalnya dengan hal kecil, kita bisa menyapa mereka dengan menundukkan kepala. Mari Bu, mari Pak, dan lain sebagainya. Iya, bener banget. Kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Nah, adik-adik sampai sini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hi friends, welcome back to Miss Bat Doa Kids. Alright guys, quick question. If your parents ask you to water the plants every day while they're gone, and you forget, what happens to the plants? Yep, they dry up and droop. Responsibility means taking care of the things we're supposed to do. The Bible talks about responsibility in Luke 16 verse 10.
Jesus said whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. That means if you can handle the small things like chores, homeworks, being honest, then God knows He can trust you with bigger things later. Here's a Bible story. Remember Joseph in the Old Testament? He was sold by his brothers into slavery in Egypt. Not fun, right? But wherever Joseph went, he took responsibility. When he worked in Potiphar's house, he did such a good job that he was put in charge of everything. Even when he was thrown into prison unfairly, he took responsibility and helped manage things there too. And because Joseph was faithful with responsibility, God eventually made him second in command of all Egypt. Now let's bring it into real life. Imagine your teacher says you're the line leader today. You could goof off, run fast, or ignore the rules. Or you could just take responsibility, walk calmly, and set a good example. Which one do you think your teacher will notice? The second one, right? Here's another example. Maybe you have a pet. If you don't feed it, clean up after it, or take it for a walk, it suffers. But when you take responsibility, your pet is healthy and happy, and your parents can trust you more. Responsibility is like training. Every time you show you can handle little jobs like finishing homework without being told or helping at church, God is preparing you for bigger jobs in the future. So here's the big lesson. Responsibility isn't just about chores or schoolwork. It's about showing God you can be trusted. And when you're responsible, you shine as an example to others. Let's pray. Dear God, thank you for trusting us with big and small responsibilities. Help us to take care of the things you've given us, our family, our school, and our friends, and especially our faith. Teach us to be faithful in little things so we can be trusted with big things. Amen. Okay, guys, see you again in the next Miss Bad Dua Kids. Stay tuned and see you again. Bye!